Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok untuk kelas pemrograman web B untuk mengerjakan final project. Di sini ada saya dan teman saya. Saya sendiri Hanun Syaka Puspa, NRP 051, dan rekan saya. Dimas Prihadi Setiawan dengan NRP 184. Baik, untuk final project kali ini dari paper yang sudah kita cari di Google Scholar, kita mendapatkan paper yang bertemakan perancangan aplikasi koperasi simpan pinjam berbasis web, studi kasus koperasi mitra setia. Jadi untuk aplikasinya sendiri itu dia kurang lebih, intinya dia memberikan layanan untuk bisa meminjam dan mengembalikan uang dari koperasi sebagai anggota koperasi. Nah, dari program web ini sendiri itu ada 3 user, yaitu anggota, ketua, dan juga sekretaris. Anggota itu dia bisa melakukan peminjaman dan melakukan pengembalian, dan juga melihat untuk riwayat peminjaman dan pengembaliannya. Nah, untuk sekretaris dia bisa memverifikasi atau menerima ketika seorang anggota itu mengajukan peminjaman atau pengembalian. Nah, untuk ketua itu dia bisa melihat riwayat untuk seluruh koperasi yang direkap jadi sebuah laporan bulanan. Nah, kurang lebih untuk user-usernya itu seperti itu, dan programnya itu sendiri, programnya sendiri juga seperti itu. Nah, dari papernya sendiri itu sudah ada beberapa diagram yang di sini kita buat lebih simpel lagi. Kemudian kita akan implementasikan dengan logic backend yang disederhanakan dan juga UI yang diperbarui. Mungkin untuk selanjutnya, untuk penjelasan UI bisa dilanjutkan oleh Dimas. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan UI yang dipakai ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan Figma yang telah dibuat ya. Jadi di sini itu terbagi menjadi 3 user ya. Ada anggota, sekretaris, dan kepala operasi. Nah, jadi di sini tuh untuk desainnya memiliki jalurnya masing-masing. Jadi untuk kepala koperasi sendiri di sini, yaitu hanya bisa untuk melihat laporan di sini. Nah, untuk laporannya nanti akan tampil jadi sebuah card seperti ini untuk tiap bulan ya. Lalu setelah itu untuk selanjutnya untuk di sekretaris ini terdapat 3 fitur, ada pinjaman, pengembalian, dan cari anggota. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada verifikasi peminjaman. Jadi saat nanti anggota melakukan peminjaman tidak langsung di ACC, namun dipantau dulu di sini. Nanti bisa diterima atau ditolak gitu. Lalu setelah itu di sini ada verifikasi pengembalian. Jadi si sekretaris juga dapat melakukan verifikasi dari pengembalian. Di sini ada bukti jumlah pengembalian dan foto berupa transaksi yang dilakukan oleh anggota. Dan sama seperti sebelumnya, sekretaris bisa melakukan terima atau tolak dari bukti pengembalian. Oke, lanjut. Selain itu juga sekretaris di sini juga dapat melihat riwayat dari anggota-anggota dari MyTest Kooperatif. Jadi di sini nanti sekretaris dapat mencari mencari anggota yang ingin dicari di sini. Lalu nanti akan muncul riwayatnya seperti ini. Dan terakhir untuk detailnya sendiri setelah dicari riwayatnya itu akan menjadi seperti ini di dalamnya. Jadi untuk di sini contohnya ada atas nama Hanun Saka dengan peminjamannya seperti ini ada 3. Lalu pengembaliannya seperti ini ada 3 part menjelaskan uh, pengembalian yang harus dilakukan. Oke, lanjut ke anggota. Oke, untuk anggota sendiri di sini
untuk anggota disambut dengan halaman overview. Jadi overview itu kayak kayak pengantar secara umum. Di sini user bisa melihat bahwa ada laporan keuangan bulanan yang belum lunas ya. Jadi pinjamannya di sini bisa dilihat yang belum lunas itu berapa, lalu jatuh temponya kapan. Oke, lanjut untuk peminjaman. Oke, di sini agak mirip seperti sekre ya, tapi di sini anggota ini mendapatkan opsi untuk melakukan pengembalian di sini. Jadi si anggota sudah dapat melihat pinjamannya yang dimiliki. Lalu berdasarkan tanggal jatuh tempo, nanti anggota bisa melakukan pengembalian. Oke, lanjut. Nah, di sini contohnya adalah pengembalian yang sedang ditunggu ya. Di sini statusnya masih menunggu karena di belum diterima atau tolak. Lalu nanti anggota dapat melakukan cetak bukti dari pengembalian. Lalu di sini ada dua form ya. Jadi di sini ada ajukan peminjaman, lalu satunya buat pengembalian. Jadi untuk ajukan peminjaman berarti si anggota itu ingin meminjam berapa, nominal berapa, lalu tanggal jatuh temponya kapan. Lalu nanti diajukan dan anggota sudah melakukan ajukan peminjaman. Lalu yang terakhir di sini ada anggota buat pengembalian. Nah, jadi untuk peminjaman nomor berapa itu anggota bisa melakukan pembayaran dengan melakukan upload bukti transfer. Nah, untuk upload bukti transfer sendiri tadi dapat dilihat di desain sekre ya. Jadi sekretaris dapat menerima atau menolak pengembaliannya. Oke, jadi itu overview dari desainnya. Untuk strukturnya seperti ini. Jadi di sini saya jelaskan dulu untuk strukturnya. Oke, jadi untuk struktur dari direktori front end-nya di sini. Di sini saat pekerjaan pembuatan front end dimulai dengan membuat sebuah template. Jadi untuk template-nya sendiri itu seperti ini. Ada login, ada navbar sama register. Nah, setelah itu ada pembagian dari masing-masing user. Jadi 3 file ini berisi desain yang tadi. Misalkan saya ada cari anggota, riwayat anggota, verifikasi peminjaman dan pengembalian. Lalu untuk kepala, di sini kepala hanya satu halaman tadi ya, hanya overview. Lalu untuk anggota sendiri di sini, anggota tadi dapat melakukan mengajukan peminjaman, pengembalian, overview, lalu dapat melihat peminjaman dan pengembalian. Oke. Oke, jadi tadi merupakan penjelasan untuk front end-nya secara singkat ya. Untuk implementasi back end-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Hanun. Baik, untuk back end-nya sendiri, mungkin saya bisa share screen. Oke, nah untuk strukturnya sendiri itu sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita semua codingannya itu ada di dalam folder SRC. Nah, front end-nya itu ada di templates, kemudian back end-nya itu ada di app. Nah, untuk implementasinya sendiri, back end-nya ini dia menggunakan mirip seperti OOP, tapi di sini PHP itu menggunakan namespace, yaitu namespace itu misal seperti app models, kemudian modelnya laporan anggota, kemudian ada pengguna dan lain-lain. Kenapa kita harus pakai model seperti ini supaya ini tuh lebih memudahkan untuk di front end-nya nanti mengambil datanya. Nah, kemudian untuk model ini nantinya akan digunakan di repository. Nah, repository itu isinya adalah query-query yang nanti kita lakukan untuk mengambil data atau memasukkan data pada database. Contohnya seperti get all untuk pengguna itu select bintang from pengguna. Kemudian dia melakukan koneksi pada database-nya. Kemudian didapatkan hasilnya itu result dengan mysqli_query. Kemudian di return hasilnya apa saja yang ditemukan dalam database itu. Nah, untuk yang lainnya juga sama, get by ID ini bisa menggunakan parameter ID.
select bintang from pengguna where nomor pengguna sama dengan ID. Kemudian diambil hasilnya, kemudian di return. Nah, kurang lebih untuk repository itu kurang lebih seperti itu. Jadi isinya adalah query-query yang berhubungan langsung dengan database. Sementara untuk database-nya sendiri itu diatur di dalam namespace app config. Nah, di config ini kita mengkonfigurasikan hostname, username, password, database, dan juga connection-nya. Kemudian nanti connection ini yang akan dipanggil oleh repository untuk melakukan query. Kemudian dari repository itu repository akan dipanggil oleh service. Nah, kenapa harus dipanggil ke service? Karena kalau dalam studi kasus ini itu kan ada beberapa yang membutuhkan untuk memanggil fungsi lain. Contohnya di laporan ketua, karena dia harus merekap dari laporan-laporan yang ada di bulan-bulan di semua peminjaman dan pengembalian di bulan itu. Nah, makanya dia waktu memanggil insert, dia akan memanggil repositori pengembalian, kemudian mengambil datanya dari bulan tahun, kemudian menjumlahkan untuk jumlah pengembaliannya itu berapa. Sama dengan peminjaman, ini juga dia memanggil repositori peminjaman, kemudian memanggil get untuk bulan dan tahun, kemudian dijumlah. Nanti hasil penjumlahannya itu akan menjadi data yang akan kita insertkan pada laporan ketua di bulan itu. Nah, di sini kita udah buat menggunakan model laporan keuangan ketua, kemudian perhitungan yang tadi sudah dihitung itu dimasukkan ke modelnya. Setelah itu kita melakukan query menggunakan repositorinya ketua. Nah, query-nya itu sama ya biasa insert into laporan ketua, kemudian data yang tadi dimasukkan. Nah, untuk service kurang lebih seperti itu. Nah, setelah service itu ada rute. Rute itu seperti endpoint. Kalau bahasanya itu nanti ada method. Methodnya itu ada get, post, dan put. Nah, itu berbeda-beda untuk setiap kegunaannya. Jadi kalau misalnya kita pengen insert itu kita pakai post. Kalau kita pengen ambil data itu pakai get. Kalau kita pengen update itu pakai put. Nah, untuk kulturnya sendiri itu kita mendefinisikan fungsi parent-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada at root, kemudian di root. Nah, setiap model atau service tadi itu juga mendapatkan rutenya. Nah, di sini kita contohnya kalau kita pengen mendaftarkan user baru menggunakan endpoint register. Nah, di sini kita mengambil datanya dari front end, kemudian di decode JSON-nya karena dia menerimanya sebagai string. Nah, itu dia akan di decode menjadi JSON, kemudian dipanggil ke service-nya. Nah, nanti dari service itu akan memanggil ke repository, kemudian repository melakukan query ke database. Nah, kurang lebih seperti itu untuk alurnya. Di sini juga diberikan metodenya post, get, kemudian ada yang put. Nah, kurang lebih untuk backend-nya itu seperti itu. Nantinya bisa dipanggil dari front end-nya itu menggunakan endpoint-nya. Mungkin untuk penjelasan live demonya ya bisa dilanjut oleh Dimas. Oke, baik. Saya akan melakukan live demo ya. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan live demo. Jadi sebelum memulai untuk mengakses webnya, kita ini harus melakukan compose install. Namun di sini saya sudah melakukannya. Jadi langsung aja di sini. Oke, sudah mulai ya di sini. Oke, bisa dibuka ini. Oke, sudah.
Oke, jadi ini adalah implementasinya ya. Jadi awalnya di sini kita ada login form. Jadi si user tuh bisa login untuk memisahkan antara sekre, kepala atau anggota. Nah, di sini bisa register juga. Misalkan di sini saya register email. Oke, saya register. Oke, sudah di register. Sebentar saya cek di DB-nya sebentar. Oke, jadi di sini bisa lihat nah, untuk register tadi sudah masuk di sini. Jadi defaultnya kalau lewat form dia itu merupakan sebuah anggota gitu. Jadi untuk anak nama Dimas, ini emailnya, di passwordnya ini, dan ini merupakan alamat dan role. Oke, kita coba cek lagi ke sini. Misalkan saya masuk ke email yang ini. Nah, oke. Oke, jadi di sini udah masuk ya. Kita sekarang lagi berada di halaman anggota. Nah, untuk anggota sendiri di sini sebenarnya sama isinya. Isinya overview-nya seperti yang ada di penjelasan desain tadi ya. Mungkin saya tunjukkan kodenya di sini. Jadi biar lebih jelas. Anggota. Kita sekarang berada di anggota overview. Oke. Jadi untuk sekarang di sini kita bisa melihat ada sidebar ya. Jadi di sidebar ini kita bisa akses ada manage pinjaman, pembalian, ajukan, peminjaman dan pengembalian. Jadi oke, sini kita bisa klik banyak ini. Oke. Nah, itu merupakan sebuah sidebar ya, fungsinya buat navigasi antar halaman gitu. Oke, setelah itu untuk datanya sendiri di sini tadi seperti yang dijelaskan oleh Hanun tadi. Jadi datanya itu dipanggil menggunakan endpoint di sini ya. Oke, anggota overview. Nah, di sini. Jadi kita manggil ini nge-fetch dari alamat ini. Lalu data yang didapat di sini, nomor pengguna berapa, kita masukkan ke sebuah HTML template di sini, di render di sini. Jadi mungkin saya sekalian buka Postman-nya. Postman. Sebentar ya. Oke, jadi untuk Postman-nya itu dia itu tadi peminjaman anggota, nomor pengguna. Pinjaman anggota, pinjaman. Nah, ini peminjaman anggota, peminjaman by nomor pengguna gitu. Jadi di sini bisa dilihat peminjamannya kita menggunakan ID sini satu ya. Jadi untuk tiap anggota itu bisa berbeda-beda, mungkin bisa nambah. Jadi bisa satu atau dua atau tiga gitu. Nah, ini data yang diambil dari API-nya seperti ini. Jadi kita di frontend-nya tinggal memanggil lalu tinggal dipakai value-nya dari sini. Jadi bisa dilihat. Nah, ini kayak gini. Jadi peminjaman dot nomor peminjaman, lalu peminjaman, jumlah peminjaman dan pinjaman jatuh tempo gitu. Nah, di sini tuh juga kita itu merender cardnya itu sesuai dengan panjangnya gitu. Jadi uh, saat saat datanya itu ada yang lebih dari satu, dia itu bisa muncul balik seperti tadi. Nah, kayak gini. Jadi ada nomor pinjaman satu, nomor pinjaman dua. Jadi datanya berbeda. Oke, lanjut ke pinjaman.
Nah, ini contoh peminjamannya. Nah, di sini peminjamannya itu konsepnya kurang lebih sama seperti overview. Jadi kita juga pakai API buat mendapatkan semua datanya ini. Jadi tinggal dipanggil. Ya, coba saya tunjukkan di sini. Pinjaman. Nah, oke, overview sama peminjaman kurang lebih sama. Jadi overview itu kayak lebih lebih dasarnya, tapi kalau peminjaman dia tuh infonya lebih lengkap di sini. Jadi isinya sama kayak overview, tapi di sini ada nomor pinjaman, tanggal, jumlahnya, bunganya juga ada di sini, total, itu tempo, dan masih banyak lagi. Jadi di sini lebih detailnya dari overview gitu. Oke, kalau kita bisa lihat ini kayak gini. Namun untuk overview dia lebih lebih standar aja seperti ini. Oke, pinjamannya seperti ini. Oke, lalu mungkin coba dicek di DB-nya ya. DB-nya berarti depo pinjaman. Oke. Nah, jadi seperti ini pinjamannya. Ada dua, datanya bisa masuk semua ke halaman tadi. Oke, lanjut lagi ke pengembalian. Nah, di sini untuk pengembalian itu sebenarnya agak unik sih. Di sini dia no data available. Soalnya di sini saya belum melakukan pengembalian, namun untuk konsepnya juga sama. Jadi di sini untuk pengembalian harusnya dia kalau ada datanya dia akan mengambil nomor, tanggal, nomor pinjaman, jumlah, dan sisa pinjamannya gitu. Namun karena datanya masih kosong, dia itu merender yang ini, nih, salah ini, no data available gitu. Jadi mungkin nanti bisa diisi dulu data. Oke, pinjaman. Nah, sini kita bisa melakukan ajuan pinjaman, misalkan kita memasukkan uh, nominal, kan nominal. Oke, ini masih kurang. Kita ambil sembarang aja. Oke, di sini sudah diberikan alert ya, pinjaman berhasil diajukan. Lalu kita bisa cek lagi. Nah, di sini pinjamannya masuk dan statusnya masih menunggu persetujuan. Gitu. Oke, oke, lanjut di sini ada buat pengembalian ya. Jadi misalkan kita ingin mengembalikan dari peminjaman ya. Jadi tadi kalau dilihat dari database-nya, oke, kita bisa lihat di sini nomor pinjaman, mau nomor berapa, nominalnya berapa, dan bukti transfernya. Oke, coba kita masukkan yang nominal bayar. Start. Nomor 3 deh. Tuh. Oke, kita coba bukti transfernya ini sembarang aja. Beda, beda ini. Mana ya? Nah, nih. Kita pakai coba foto di sini. Nah, di sini pengembaliannya sudah ada masuk. Yang berikut adalah pengembalian yang telah dilakukan. Konsepnya juga masih sama seperti peminjaman sama overview, yaitu akan menggunakan API untuk mengambil data-datanya gitu. Oke, mungkin itu ya untuk anggotanya. Cukup straightforward di sini. Oke, sekarang kita coba ke lain. Kita coba ke sekre. Coba lihat dulu pengguna sekre itu admin 2. Oke.
Ini terus admin 2 gmail.com, passwordnya admin 2. Nah, oke, ini admin 2 ya. Jadi untuk admin 2 sendiri di sini kita ada ya sama seperti anggota. Di sini ada sidebar buat navigasi halaman. Ya kayak gini. Oke, yang pertama ada pinjaman. Ya, mungkin di sini stylingnya mungkin agak kurang tapi bisa diimprove. Di sini ada verifikasi pinjaman, kita bisa terima atau tidak gitu. Nah, jadi di sini itu datanya didapatkan setelah si si anggota itu mengajukan peminjaman gitu. Nah, di sini kita bisa terima atau tolak gitu. Nah, kita coba terima. Nah, pas diterima hilang di sini. Dan harusnya di anggota itu statusnya sudah berganti menjadi disetujui gitu. Oke, di sini contoh pengembaliannya. Lalu pengembalian di sini masih statusnya masih menunggu verifikasi ya. Dan untuk nomor pengembaliannya ini tadi menyesuaikan anggota tadi dia mengajukannya nomor berapa. Di sini case-nya nomor 1. Nah, ini jumlah pengembaliannya 2.500.000. Oke, sisa pinjamannya 0, tidak bisa terima. Oke. Sekarang kita coba masukin nama anggota ya. Tadi nama saya. Nah, di sini tadi di database tuh ada nama saya di sini, Dimas Brady Setiawan, dan sesuai alamatnya Jalan Bendungan Plaza. Di sini bisa dilihat riwayatnya. Nah, ini riwayatnya seperti ini. Jadi pinjamannya ada berapa? Ada 3 di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Oh, nomor pinjaman 1 tadi sudah disetujui. Yang 2 tadi masih belum, masih nganggur tadi di pinjaman. Lalu yang 3 sudah lunas tadi, yang nilainya 2.500.000. Nah, ini pengembaliannya Pak, yang tadi pengembalian dengan total 2.500.000. Oke, mungkin untuk sekre cukup straightforward ya. Oke, kita lanjut ke kepala ya. Oke, untuk kepala sendiri di sini dia karena cuma satu halaman ya. Jadi cuma bisa melihat nah, di sini untuk kepala sendiri dia cukup straightforward, dia bisa melihat laporan keuangan bulanan. Jadi misalkan kita ingin melihat bulan Desember. Oke, sebentar saya cek dulu yang ada datanya. Ini nggak muncul soalnya nggak ada datanya. Ini Desember, harusnya ada Desember. Tapi datanya sedang tidak ada. Mungkin untuk implementasi dari bahanan ada contohnya datanya yang muncul di sini. Oke. Mungkin untuk yang bagian ketua ini bisa saya lanjutkan ya. Ya, oke. Ntar saya stop share. Ya. Nah, untuk ketuanya itu kita mulai dari halaman login, halaman entry point-nya. Nah, di sini kita pakai email dari yang ketua. Di sini ketuanya itu Nami 123. Kita pakai buat login. Terus passwordnya. Nah, setelah dia login itu
Dia cuma ada satu halaman, yaitu overview. Karena si ketua ini cuma ngelihat keuangan bulanan. Nah, di sini tuh untuk laporan yang udah ada dari database saya itu di Desember. Nah, kalau misal kita nyari, misal di Juni 2023, nah ini tuh nggak ada, nggak ada hasilnya. Nah, kalau misal kita nyari Desember, itu dia nyari laporan itu ada. Nah, si field ini itu kan dia ngambil bulan sama tahun. Nah, nanti bulan sama tahunnya itu digunakan untuk memanggil endpoint untuk si laporan ketuanya ini. Nah, kemudian mungkin kurang lebih seperti itu untuk bagian laporan keuangan bulanan. Jadi mungkin saya bisa ganti share screen dulu ya. Ganti share VS Code. Nah, untuk laporannya sendiri itu kayak seperti yang tadi udah jelaskan itu, dia ngambil laporan dari semua peminjaman dan pengembalian yang ada di bulan itu, kemudian diakumulasi dan disimpan di dalam data laporannya. Nah, itu perhitungan-perhitungan seperti ini juga banyak terjadi di contohnya kayak pengembalian. Nah, pengembalian itu kan tadi ada kan yang mengembalikan 2.500.000 terus dikembalikan 2.500.000 itu dia langsung lunas. Nah, dia itu lunasnya saat dia membuat pengembalian itu dia memanggil peminjaman juga. Jadi dia menghitung untuk peminjaman itu berapa yang dipinjam, kemudian mencari pengembalian yang udah ada sebelumnya itu di total semuanya. Nah, di sini tuh kita ngambil pengembaliannya get all sesuai sama nomor peminjamannya. Setelah itu di total. Kemudian, nah dia itu dicek. Kalau misal dia datanya udah sama kayak yang di total tadi sama yang di peminjaman, itu berarti statusnya akan dirubah menjadi lunas. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kendalanya dari pengerjaan ini sendiri itu ada di bagian halaman riwayat pengguna. Yang tadi itu ada di sini. Sebentar. Riwayat pengguna itu kan sekretaris yang bisa membuka. Jadi tadi di halaman cari anggota itu ada nyari nama anggota, kemudian keluar kartnya. Nah, kemudian itu dari kartnya itu kan bisa membuka halaman untuk riwayat penggunanya. Nah, sementara karena di sini kita menggunakan native HTML dan PHP, jadi itu tidak memungkinkan untuk membuat dynamic routing atau kayak membuat page untuk setiap anggotanya. Nah, makanya di sini kita masih menggunakan satu page untuk menjadi contoh dari penggunaan API-nya tersebut. Mungkin kalau menggunakan framework yang agak lebih advance itu memungkinkan untuk diimplementasikan. Uh, Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin dari Mas Dimas, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin dari saya juga sudah cukup ya. Mungkin bisa ditutup. Sekian demo FP Web dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.